Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar Radio Roja dan Roja TV, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita kembali meneruskan kajian buku Ensiklopedia Akhlak Salaf. Kita akan membahas lanjutan dari bentuk-bentuk wara'. Berikutnya adalah salah satu bentuk wara' adalah wara' dalam hal perut dan mata pencaharian. Dan biasanya ini adalah asal dari wara' itu, yaitu wara' di dalam hal rezeki. Apa-apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Nabi mengatakan dalam hadis, la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin an-naru awla bihi. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari rezeki yang haram. Neraka lebih pantas untuknya. Maka dari itu perlu kita memiliki sifat wara' di dalam hal perut dan mata pencaharian, yaitu dengan menjaga kehalalan segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam rumah kita, baik berupa makanan, minuman, maupun harta. Orang yang bersikap wara' terhadap perutnya, maka dia akan berhati-hati tidak akan mengonsumsi sesuatu yang jelas-jelas haram, maupun yang masih syubhat. Baik itu makanan yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, ataupun perkara-perkara yang asalnya halal akan tetapi diperoleh dengan cara yang haram. Maka dia tidak halal kita makan karena bukan hak kita. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda, Inna awwala ma yuntinu minal insani batnuhu. Faman istata'a ayyakula illa tayyiban falyaf'al. Hadis riwayat Bukhari. Nabi berkata, sesungguhnya bagian tubuh manusia yang pertama kali busuk adalah perutnya. Oleh karena itu, siapa yang mampu untuk tidak mengonsumsi makanan selain makanan yang baik-baik saja, maka hendaklah ia melakukannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menghalalkan at-thayyibat. Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat. Demikian juga orang-orang yang beriman Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai para rasul, hendaklah kalian ataupun kamu memakan makanan yang baik-baik. Demikian juga orang-orang yang beriman. Allah menyuruh mereka, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik. Jadi di samping halal juga baik bagi kita.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di sini bahaya perut, apalagi yang masuk itu adalah perkara-perkara yang haram. Kita tahu bahwa perkara-perkara yang haram itu pasti membawa mudarat bagi tubuh kita. Dan bisa jadi makanan yang haram itu menjadi sumber penyakit. Menjadi sumber penyakit. Baik itu penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Kalau makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya daging babi yang Allah halalkan, bangkai yang Allah haramkan, bangkai dan sejenisnya, darah, itu pasti membawa mudarat bagi tubuh kita. Tidak baik dikonsumsi oleh manusia. Maka Allah mengharamkannya pasti membawa mudarat. Ya, banyak mengandung penyakit-penyakit. Ya, seperti mungkin salah satu sebab wabah pandemi virus yang beredar di tengah-tengah manusia itu karena makan makanan yang diharamkan. Kemudian virus-virus itu pindah ke tubuh manusia. Maka dari itu di dalam Islam, kita diatur segala hal yang berkaitan dengan makan. Karena makan itu bukanlah perkara yang simple. Manusia perlu makan untuk hidup. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatur dengan ketat urusan makan. Mulai dari cara makan, bagaimana mencari makan, apa yang boleh dimakan, bagaimana cara makan, bahkan mengolah makanan. Dalam Islam itu diatur. Begitu detailnya Islam mengatur setiap sendi kehidupan manusia. Karena memang Islam diturunkan untuk kemaslahatan manusia. Maka orang yang wara' di dalam hal perutnya, dia akan menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia menjauhi misalnya khamar, karena itu dapat merusak otaknya. Dia menjauhi bangkai dan babi dan darah, karena itu dapat merusak tubuhnya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Adapun makanan-makanan yang sebenarnya halal tapi haram karena dicari atau didapat dengan cara yang haram, ini dapat merusak rohani seseorang. Banyak penyakit-penyakit rohani itu disebabkan rezeki yang haram. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 42, yaitu tentang sifat-sifat Yahudi. Allah mengecam mereka karena mereka suka memakan harta yang haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Samma'una lil kadhibi akkaluna lis-suhti." Orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong. Berita-berita ghibah, fitnah, mereka suka mendengarkannya. Kabar-kabar burung, isu-isu, hoax, mereka suka mendengarkannya. Dan banyak memakan harta yang haram. Al-Imamul Qurtubi di dalam tafsirnya mengatakan bahwa salah satu bentuk memakan yang haram yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu adalah menerima suap. Rezeki yang haram itu berpengaruh kepada perilaku mereka. Banyak penyakit-penyakit rohani pada diri mereka. Seperti kenyinyiran mereka, keras kepala mereka, kesombongan mereka, hasad yang ada di tengah-tengah mereka, itu adalah buah dari, hasil dari rezeki yang haram tadi. Akibat dari rezeki yang haram tadi. Muncullah penyakit-penyakit rohani. Maka, makanan yang haram, baik itu zatnya ataupun karena cara mencarinya yang haram, itu akan menimbulkan banyak penyakit-penyakit pada diri manusia. Mulai dari penyakit-penyakit jasmani sampai penyakit-penyakit rohani. Maka kalau kita ingin sehat jasmani dan rohani, pastikan makanan yang kita makan itu adalah yang halal. Makanan yang thayyib, yang baik bagi kita. Dan apabila kita ingin terhindar dari penyakit-penyakit rohani, maka pastikan makanan yang kita makan itu adalah berasal dari rezeki yang halal, bukan dari yang haram.
Karena rezeki yang haram seperti yang terjadi pada orang-orang Yahudi itu berdampak pada perilaku mereka. Ya seperti orang yang suka makan riba, maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mereka seperti orang yang kerasukan setan. Ya, kerasukan setan. Tidak pernah merasa puas. Bertambah penyakit tomaknya, semakin menjadi-jadi. Itu akibat dari perilaku mereka yang suka memakan riba. Itu harta haram. Maka harta haram ini akan berimbas pada akhlak dan perilaku. Sebagian orang kita lihat, ya banyak padanya penyakit-penyakit rohani, penyakit-penyakit jiwa. Setelah ditelusuri ternyata penyebabnya adalah karena rezeki yang haram tadi. Pekerjaannya mungkin atau cara dia mencari harta itu yang haram, ya penuh dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu berakibat pada rohaninya, ya pada kesehatan rohaninya. Rohaninya pun menjadi sakit, jiwanya menjadi sakit. Maka perlu bagi kita untuk wara' dalam hal perut tadi. Nabi tadi mengatakan bahwa perkara yang paling pertama busuk dari tubuh manusia adalah perutnya. Maka Nabi berpesan barang siapa yang mampu untuk tidak makan kecuali yang baik-baik saja, ya, yaitu memastikan apa yang dimakannya adalah rezeki yang halalan thayyibah, hendaklah dia melakukannya. Dia bersungguh-sungguh untuk mengupayakan agar yang masuk ke dalam tubuhnya itu adalah rezeki yang halal, makanan yang halal. Rezeki yang masuk ke rumahnya itu adalah rezeki yang halal, rezeki yang baik. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Dan salah satu keburukan, dampak buruk dari rezeki yang haram, makanan yang haram adalah dia akan menghalangi terkabulnya doa. Ini adalah musibah besar dalam hidup manusia, yaitu ketika doanya terhijab. Doanya terhalang. Apa yang bisa dia lakukan jika doanya ternyata terhalang, terhijab? Sementara manusia sangat membutuhkan doa. Dan sangat perlu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, apa daya bila ternyata doanya terhijab. Dan salah satu sebab, bahkan ini sebab terbesar doa itu terhijab adalah rezeki yang haram. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Nabi bersabda, "Ayuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Kecuali yang baik-baik. Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa-apa yang Allah perintahkan kepada para nabi dan rasul. Yaitu yang tertuang di dalam surat Al-Mu'minun ayat 51 dan Al-Baqarah ayat 172. Allah mengatakan, "Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah." Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal salehlah kamu. Dan Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 172, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Jadi para nabi dan rasul, demikian juga kaum mukminin itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memakan makanan yang baik-baik. Bukan hanya sekedar halal, tapi juga baik. Karena ada hal-hal yang halal, tapi nggak baik bagi kita, bagi tubuh kita. Ini bukan masalah berpantang, akan tetapi ada hal-hal yang kita harus menghindarinya. Misalnya orang yang sudah ada penyakit, atau usianya sudah beranjak tua, masuk usia senja, 40 tahun ke atas biasanya,
banyak hal-hal yang dia harus membatasi diri darinya. Ya misalnya orang yang sudah kena diabetes, maka dia hendaknya membatasi diri dari memakan makanan yang memiliki kadar karbohidrat yang tinggi, misalnya nasi, gula, dan sejenisnya. Dia menghindari dan dia membatasi diri dari itu. Karena kalau dia mengkonsumsi itu dalam kadar yang banyak, itu akan memperburuk keadaan dirinya. Itu akan memicu penyakit itu lebih parah lagi. Maka dia menahan diri. Ya, beberapa penyakit itu mengharuskan kita untuk menjaga diri dari beberapa perkara yang bisa memperparah keadaan. Ya, bagi dia itu tidak baik. Bagi orang lain mungkin baik. Tapi bagi dia, bagi orang-orang yang sudah terkena penyakit tadi, maka itu tidak baik baginya. Sehingga ada riwayat Nabi ya menahan diri untuk memakan dab. Ya, sejenis ya kadal yang hidup di gurun. Bukan biawak ya, beda. Itu Nabi menahan diri darinya. Kenapa? Karena Nabi tidak biasa memakannya, bukan karena haram. Tapi kalau Nabi memakannya karena tidak biasa, itu bisa mungkin menimbulkan keburukan pada diri beliau. Boleh jadi keracunan. Ya, karena tidak terbiasa memakan itu. Maka dia membatasi diri dari makanan itu. Apabila dia tidak terbiasa memakannya. Seperti Nabi SAW, beliau membatasi diri dari dhab karena tidak terbiasa memakannya. Sebagai contoh orang yang nggak biasa makan cabai ya. Tentunya dia jangan coba-coba makan cabai dalam porsi yang banyak. Itu bisa menyebabkan perutnya sakit. Beda orang yang sudah terbiasa. Jadi tidak semua makanan itu baik bagi seseorang ya. Nah, jadi lihat. Ya, jangan kita mendahulukan nafsu di dalam bab makanan ini karena itu bisa membuat kita menderita ya, menjadi keburukan bagi kita bukan kebaikan. Maka inilah bentuk warok dalam hal menjaga perut. Karena kalau kita sudah jatuh sakit, ya apalagi itu penyakitnya adalah penyakit yang parah, itu akan mengganggunya. Itu akan menghambatnya dari amal soleh. Seharusnya dia bisa pergi menuntut ilmu, bisa pergi ke masjid. Ini tidak. Dia harus terbaring di rumahnya karena sakit. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Dan ini tentunya merugikannya. Maka Allah memerintahkan kita untuk makan yang baik-baik. Kemudian Rasulullah menyebutkan tentang seorang laki-laki. Summa dzakara ar-rajula yutilus safar. Ash'atha akbar. Yamuddu yadaihi ila samai. Yaqulu ya Rabbi ya Rabbi. Kemudian Nabi menyebutkan tentang seorang laki-laki yang bersafar dalam waktu yang lama, melakukan perjalanan jauh, rambutnya acak-acakan, ya, dan tubuhnya dipenuhi debu. Aghbar, yamuddu yadaihi ila samai, yaqulu ya Rabbi ya Rabbi. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit, seraya berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, dia berdoa, minta kepada Allah. Tapi ternyata sayang, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Namun sayang semuanya haram, makanannya, minumannya, pakaiannya, dan tumbuh dari makanan yang haram tadi. Lalu bagaimana doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya itu menjadi penghalang baginya untuk terkabulnya doa. Maka ini adalah kerugian yang besar dari mengonsumsi makanan-makanan yang haram. Maka kita harus bersikap wara' terhadap hal-hal yang bisa menghalangi ya kebaikan bagi kita. Ya terutama doa yang terhalang tadi karena rezeki yang haram. Dan bukan hanya yang haram saja ya. Bahkan seorang itu harus menghindari perkara-perkara yang syubhat. Karena Nabi SAW mengatakan faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdih. Barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, dari perkara-perkara yang masih samar-samar,
maka dia telah menjaga kehormatan, kebersihan, kesucian dirinya dan agamanya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang jatuh dalam perkara syubhat, maka dia akan jatuh dalam perkara yang haram. Maka di dalam bab rezeki bukan hanya yang haram, tapi yang syubhat-syubhat pun kita harus menjaga diri darinya. Nah, inilah yang dicontohkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati kurma, sebutir kurma tergeletak di jalan. Ada kurma di jalan. Maka beliau berkata, "Laula an takuna min sadaqatin la akaltuha." Andai kata aku tidak khawatir kurma itu dari harta sedekah, niscaya aku telah memakannya. Itu beliau khawatir. Kurma itu adalah harta zakat, harta sedekah, yang mana beliau tidak halal, tidak boleh menerima sedekah, menerima zakat. Maka beliau menahan diri darinya. Inilah sikap wara', ya, menahan diri dari hal yang masih syubhat. Inilah tingkat wara' yang lebih tinggi, dan inilah dia hakikat dari wara'. Ya, ada wara' yang wajib, yaitu dari hal-hal yang haram, jelas. Kalau ada perkara yang haram, maka wara' di situ menjadi suatu yang wajib. Ya, tapi dalam hal-hal yang samar-samar seperti ini, maka itu sesuatu yang dianjurkan. Ini adalah keutamaan. Yaitulah sikap wara' yang sebenarnya. Seperti yang kita temukan di sini dari sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menahan diri untuk mengambil kurma yang beliau temukan di jalan itu karena beliau khawatir kurma itu termasuk harta zakat yang beliau tidak halal untuk mengambilnya. Demikian juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita bahwa suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada para sahabat, "Inni la anqalibu ila ahli fa ajidu tamrata saqitah ala firashi fa arfa'uha li akulaha summa akhsha an takuna sadaqatan fa ulqiha." Saat pulang ke rumah tadi, aku mendapati sebutir kurma tergeletak di atas tempat tidurku. Tempat tidur Nabi, bukan tempat tidur orang. Kemudian kurma itu aku ambil untuk aku makan. Ya, kurma di atas tempat tidur beliau. Kemungkinan besar ya kurma punya beliau. Tapi aku khawatir jika kurma itu adalah kurma zakat, maka aku pun membuangnya. Aku tidak jadi memakannya. Aku khawatir ini adalah kurma zakat. Ya, karena kadang-kadang kurma harta-harta zakat itu dibawa dulu ke rumah Nabi SAW untuk dibagi-bagikan kepada yang berhak. Beliau khawatir itu termasuk kurma zakat, kurma sedekah. Maka aku pun membuangnya, aku tidak jadi memakannya. Inilah sikap wara' Nabi SAW. Beliau khawatir, ya, masuk ke dalam tubuh beliau perkara yang ataupun rezeki yang bukan hak beliau, atau perkara yang haram bagi beliau. Nah, inilah yang beliau tanamkan kepada anak cucu beliau. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Al-Hasan bin Ali mengambil sebiji kurma dari harta zakat yang tertumpuk di masjid. Lalu masukkannya ke dalam mulut. Ya, anak-anak biasa lihat tumpukan makanan, mereka ambil ya satu butir. Bukan satu genggam, satu butir. Dan ia masukkan ke dalam mulutnya. Maka Rasul berseru, "Cih, cih," maksudnya keluarkanlah dan buanglah. Kemudian beliau berkata kepada Al-Hasan, "Ma sya'arta ama sya'arta anna la na'kulu sadaqah." Tidakkah kamu tahu bahwa kita, keluarga Muhammad, tidak boleh memakan harta zakat? Ya, ini adalah satu bentuk penanaman, ya, satu sikap wara' kepada Al-Hasan bin Ali, cucu beliau waktu itu masih kecil. Jadi diajarkan untuk bersikap wara' dan hati-hati di dalam bab
rezeki, terutama makanan. Ya, itu sudah dilatih sejak kecil itu. Al-Hasan bin Ali untuk hati-hati di dalam hal makanan. Ya, Nabi menegurnya dan mengembalikan kurma itu ke tempatnya. Ya. Nah, Abul Hawra bertanya kepada Al-Hasan ini, adakah sesuatu yang engkau ingat dari Rasulullah? Itu setelah dewasa ya. Maka Al-Hasan menjawab, ya, aku ingat tatkala aku mengambil sebiji kurma dari harta zakat lalu masukkannya ke dalam mulutku. Lalu beliau menghampiriku dan mengeluarkan kurma itu beserta saripatinya, kemudian mengembalikannya ke tempat semula. Ada yang berkata, wahai Rasulullah, tidak masalah kurma tersebut dimakan bocah ini. Anak kecil, nggak apa-apalah, biasa. Tapi Nabi mengatakan kepadanya, Nabi menegaskan, sesungguhnya keluarga Muhammad tidak halal memakan harta zakat. Jadi tidak bermudah-mudah di dalam bab ini. Itulah sikap wara', yaitu menghindari sesuatu yang masih meragukan. Apalagi yang jelas-jelas itu tidak halal atau haram untuk dimakan. Ya, Nabi mendidik cucu beliau agar tidak memakan harta yang haram. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Dan itu juga yang ditanamkan Nabi kepada para sahabat beliau. Salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bercerita kepada kita bahwa Abu Bakar As-Siddiq memiliki seorang budak yang ditugaskan untuk membawa bekal makanannya setiap hari. Abu Bakar selalu makan dari bekal itu. Dan pada satu hari, budak itu membawa makanan, bekal seperti biasa. Maka bekal itu pun dimakan oleh Abu Bakar. Ya, ketika asyik makan, budak itu bertanya, tahukah Tuan dari mana makanan itu berasal? Abu Bakar balik bertanya, memangnya dari mana? Maka budak itu menerangkan, bercerita dia, dulu pada masa jahiliyah aku pernah berpura-pura menjadi dukun untuk mengobati seseorang. Aku berlagak menjadi dukun. Ya, untuk mengobati seseorang. Padahal aku tidak mengerti perdukunan, pengobatan, semata-mata menipunya, untuk menipunya. Lalu ia bertemu lagi denganku dan ia memberiku makanan yang kau makan ini sekarang. Maka spontan saja Abu Bakar As-Siddiq masukkan jari ke dalam mulut beliau dan mengorek-ngoreknya hingga muntahkan semua isi perut beliau. Ya, nah demikian. Itu bentuk wara' yang yang ditunjukkan oleh seorang sahabat yang mulia itu Abu Bakar As-Siddiq. Riwayatnya sahih, diriwayatkan oleh Bukhari di dalam sahihnya. Jadi seperti itu ya, para pemirsa dan para pendengar, para salaf kita, para sahabat yang mulia, menjaga diri mereka dari hal-hal yang syubhat. Bukan hanya yang jelas-jelas haram, tapi juga dari hal-hal yang syubhat. Karena menjaga diri dari syubhat, artinya kita telah menjaga diri dari perkara yang haram tadi. Kita jatuh dalam perkara syubhat, maka dikhawatirkan kita akan jatuh dalam perkara yang haram. Dan ini yang diajarkan di dalam syariat kita ya. Misalnya ya dalam hal melepas anjing berburu ya untuk memburu hewan buruan. Ya, kalau ada perkara yang masih samar dan itu antara halal dan haram, maka lebih baik ditinggalkan. Adi bin Hatim bercerita kepada kita, Rasulullah pernah bersabda kepadaku, ya berkaitan dengan tata cara tuntunan berburu dengan anjing berburu. Ya, berburu hewan buruan dengan anjing berburu. Ya, ini termasuk anjing yang boleh dipelihara, anjing untuk berburu. Nabi berkata, "Idza arsalta kalbakal muallam," jika engkau melepas anjingmu yang terlatih, memang anjing itu dilatih untuk berburu, nama anjing berburu, "Fazkurismallahi alaih," maka ucapkanlah nama Allah ketika melepasnya, yaitu ucapkanlah bismillah. Ya, fa in amsaka alaika fa adraktahu hayyan fadhbahu. Jika ia menangkap hewan buruan untukmu dan kamu dapati hewan buruan itu masih hidup, maka sembelihlah hewan itu kalau masih bisa disembelih.
Wa in adraktahu qad qatala wa lam yakul minhu fakulhu. Jika engkau dapati dia telah membunuh hewan itu, wa lam yakul minhu, dan dia tidak memakan hewan tersebut, maka makanlah fakulhu. Karena dia menangkap hewan itu untukmu. Wa in wajadta ma'a kalbika kalban ghairahu wa qad qatala fala ta'kul. Dan jika engkau dapati bersama anjingmu itu ada anjing yang lain. Nah, di sini ada kesamaran. Ada samar-samar, ada syubhat di sini. Engkau dapati bersama anjingmu itu ada anjing yang lain. Ya, kadang-kadang begitu ya. Anjing berburu-buruan, anjing-anjing itu berburu-buruan. Ya, mereka itu bersatu itu untuk melumpuhkan hewan buruan itu. Nah, itu bisa saja terjadi jika kita dapati ternyata bersama anjing kita ada anjing yang lain. Waqad qatala, dan anjing itu telah membunuhnya, hewan buruan itu, fala ta'kul. Jangan makan, kata Nabi. Walaupun kau telah melepas anjingmu itu dengan membaca bismillah. Tapi ketika dia bunuh hewan itu, ada anjing lain bersamanya di situ, maka jangan dimakan. Fa innaka la tadri ayyuhuma qatalahu. Karena kamu tidak tahu anjing mana yang membunuh hewan buruan tersebut. Ya, nah demikian. Jadi masih ada di situ syubhat. Masih ada hal yang samar di situ. Kita nggak tahu siapa yang menerkam hewan buruan itu, apakah anjing kita atau anjing yang lain. Nah, karena kesamaran itu jangan makan, kata Nabi SAW. Nah, ini bentuk kehati-hatian dalam hal nafkah, ya, dalam hal nafkah. Begitu detilnya Islam mengajarkan kita, menuntun kita dalam hal mencari nafkah. Memastikan bahwa rezeki itu adalah rezeki yang halalan thayyiban, yang memang betul-betul halal, hak untuk kita makan. Kita masukkan ke dalam tubuh kita, dan kita masukkan ke dalam rumah kita. Kita beri makan anak istri kita dengan rezeki itu. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, disinilah perlu sikap warok tadi. Ya, apalagi zaman sekarang, yang Nabi SAW peringatkan, sayati ala nasi zaman, la yubali fihil mar'u bima akhadal mal. Orang-orang tidak peduli pada zaman itu dengan cara apa dia mendapatkan rezekinya. Abi hillin ambi haram. Apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Sehingga muncul kata-kata di tengah-tengah manusia, cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Yang haram aja susah. Artinya, ya itu seperti legalitas untuk mencari harta dengan cara apapun. Karena untuk cari yang haram saja sudah susah, apalagi yang halal-halal. Seperti itu, seolah-olah itu menjadi legitimasi untuk mencari harta dengan cara apapun. Akan datang, kata Nabi ya, zaman seperti itu. Mungkin apa yang dikatakan Nabi sudah ada di depan mata kita. Sudah ada di hadapan kita. Pada hari ini manusia tidak peduli dengan cara apa dia mencari hartanya. Ya, apalagi di masa-masa sulit, resesi dan lain sebagainya. Ya, menuntut ataupun memaksa seseorang untuk gelap mata di dalam hal mencari harta. Maka kita harus mempertebal wara', khususnya pada masa-masa fitnah seperti hari ini. Dan tentunya wara' itu harus dibangun di atas kesabaran gitu. Memang kuncinya semua adalah sabar. Sabar itu adalah dasar dari banyak akhlak-akhlak yang mulia, termasuk wara'. Ya, sepertinya susah untuk wara' kalau tidak memiliki kesabaran. Ya, susah untuk cerita wara' kalau kita tidak memiliki kesabaran. Menahan diri dari hal-hal yang syubhat, bukan hanya yang haram. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, jadi wara' dalam mata pencarian ini adalah menghindari pekerjaan yang diharamkan ataupun yang masih diragukan kehalalannya. Ya, termasuk yang diharamkan adalah perbuatan meminta-minta. Itu diharamkan, ya, itu mencari harta dengan cara yang dilarang juga. Dalam Islam tidak boleh kita mengemis. Jadi mengemis itu adalah pekerjaan yang tidak dibenarkan. Ya, dilarang di dalam syariat. Tapi sedihnya kita hari ini seolah-olah perbuatan mengemis itu diidentikan dengan agama Islam. Sehingga kalau peminta-minta itu harus memakai atribut Islam.
ya, seolah-olah dalam Islam itu adalah satu pekerjaan yang legal padahal ilegal. Tidak dibenarkan, Islam tidak mengajarkan seperti itu, yaitu mengemis dan meminta-minta. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ya. Maka Abdullah bin Amr meriwayatkan kepada kita, ya, bahwa Rasulullah pernah bersabda, arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Ada 4 perkara apabila semuanya ada padamu, ya, kamu tidak akan pernah rugi meskipun terluput dari dunia. Meskipun kamu tidak mendapatkan dunia sedikit pun, kamu tidak akan rugi. Kamu tidak perlu menyesal. Kamu tidak perlu berkecil hati karena tidak dapat dunia. Apabila kamu memiliki 4 perkara ini, kata Nabi SAW. Apa keempat perkara itu? Hifdzu amanah, wa sidqu hadis, wa husnu khaliqah, wa iffatu tu'mah. Keempat perkara itu yang pertama adalah jujur dalam bertutur kata. Yang pertama adalah hifdzu amanah, menjaga amanah. Yaitu menjadi orang yang amanah. Melakukan tugas dan tanggung jawab dengan amanah. Itu yang pertama. Yang kedua, sidqu hadis, jujur dalam berkata-kata. Ya, menjadi orang yang jujur. Kemudian husnu khaliqah, akhlak yang mulia. Dan yang terakhir adalah iffatu tu'mah. Ya, mengkonsumsi makanan yang halal. Ya. Mengkonsumsi makanan yang halal, yaitu berhati-hati dari rezeki-rezeki yang haram. Iffah, menjaga kehormatan diri di dalam hal makanan, yaitu tidak mengonsumsi kecuali yang jelas-jelas halal. Nah, itu 4 perkara yang apabila itu ada pada dirimu, maka kamu tidak perlu berkecil hati jika Allah tidak memberikan dunia kepadamu. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan harta dunia yang melimpah kepadamu. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Demikian juga Abu Hurairah meriwayatkan kepada kita bahwa Nabi bersabda, la ya'khudha ahadukum hablahu thumma yaghdu ilal jabali fayahtatibu fayabi' fayakula wa yatasaddaq khairun lahu min ayyas'alan nas. Ya, apabila salah seorang dari kamu mengambil seutas tali, kemudian ia pergi ke gunung untuk mencari kayu bakar, yaghdu ilal jabal fayahtatib. Dia pergi ke puncak ke gunung untuk mencari kayu bakar. Kemudian fayabi', dia menjualnya. Ya, menjual kayu bakar itu. Lalu ia makan dari hasil penjualannya. Atau sebagian dia sedekahkan, maka pekerjaan itu lebih baik daripada ia meminta-minta kepada manusia. Baik diberi maupun ditolak. Karena kalau meminta-minta ini kadang-kadang diberi, ya kebanyakannya sering ditolak begitu ya. Nah, diberi maupun ditolak sama-sama hina, ya. Ditolak hina, diberi juga itu adalah suatu kehinaan. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Jadi itu lebih baik daripada dia mencari rezeki dengan cara meminta-minta kepada manusia. Yang mana mungkin ya, sepintas selalu meminta-minta, mengemis itu kan sepertinya baik-baik saja ya, halal-halal saja sepertinya dalam pandangan manusia hari ini ya. Mungkin itulah pekerjaan yang biasa, seperti sebagian orang ya pada hari ini ya kerjanya gali lubang tutup lubang, pinjam sana pinjam sini. Padahal ini juga merupakan salah satu cara mencari harta dengan cara yang tidak halal, yaitu dia meminjam barang ataupun harta saudaranya untuk memusnahkannya. Dalam hatinya dia tahu bahwasanya dia tidak akan pernah mengembalikan barang tersebut, tidak akan pernah mengembalikan uang tersebut. Ya, dia pinjam harta itu dari saudaranya, uang itu dari saudaranya, itu dikira uang asin lah, ke laut istilahnya. Yaitu tidak akan pernah kembali. Banyak orang-orang yang modusnya seperti itu, pinjam sana, pinjam sini, ya kemudian mengatasnamakan investasi ini dan itu, ya dan lain sebagainya, padahal semua bodong, bohong, ya tidak benar, ya ada unsur-unsur penipuan di situ. Nah ini hati-hati. Ya, itu adalah cara mencari harta, cara mencari nafkah dengan cara yang
haram yang tidak dibenarkan. Barang siapa yang mengambil harta saudaranya untuk dimusnahkan, maka Allah akan atlafahullah, ya. Allah akan memusnahkannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan membinasakannya. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah. Maka disinilah perlunya wara', ya, apalagi dalam hal harta dunia hari ini, ya, di mana kadang-kadang kita terpancing ya untuk memiliki apa yang dimiliki oleh manusia, dan itu memecahkan, menghancurkan sikap wara' pada diri kita. Kita ingin apa yang dipunyai oleh manusia, kita ingin memiliki apa yang dimiliki oleh manusia. Apa kata Nabi, pesan Nabi kepada seseorang, ya, Arab Badui yang datang kepada Nabi dan minta nasihat kepada Nabi, tapi nasihat yang tidak panjang-panjang, yang mudah diingat. Maka salah satunya Nabi berkata kepadanya, wa ajmi'il ya's ala ma fi aidin nas, mimma fi aidin nas. Ya, hendaklah kamu berazam ataupun memiliki tekad untuk tidak rakus, tamak memiliki apa yang ada di tangan manusia. Yaitu pupuslah keinginan, ambisi, ketamakan untuk memiliki apa yang dimiliki oleh manusia. Kita tidak perlu menghadirkan hidup orang lain dalam hidup kita, karena rezeki berbeda. Dan jangan khawatir tentang rezeki. Ada kalanya Allah sempitkan, ada kalanya Allah lapangkan. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah yang menyempitkan rezeki, Allah yang melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat rezeki orang lain, seolah-olah rezeki orang lain itu pasti terlihat lebih daripada rezeki kita. Ibarat kata orang, rumput tetangga pasti terlihat lebih hijau daripada rumput sendiri. Itu karena kita tidak bijak dan tidak pintar, tidak bisa melihat rezeki yang Allah berikan kepada diri kita. Kita begitu pintar, kita begitu lihai, mata kita begitu awas melihat rezeki yang ada pada orang lain. Dan itu membutakan mata dan hati kita untuk melihat rezeki yang Allah berikan kepada kita. Hingga yang muncul adalah tamak. Tamak yang berlipat-lipat. Dan inilah yang menghancurkan sikap wara' tadi. Gak ada wara'nya lagi. Kenapa? Karena hati sudah dipenuhi dengan rasa tamak tadi. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka ya tidak perlu kita hadirkan hidup orang lain dalam hidup kita. Karena rezeki manusia nggak sama. Yang perlu kita lakukan adalah berlomba-lomba dalam hal akhirat. Ya, kita ingin beramal seperti amal yang dilakukan oleh orang lain. Kita ingin beramal soleh seperti beramal soleh yang dikerjakan oleh orang lain. Hanya itu hasad yang dibolehkan oleh syariat. Selain itu, hasad itu adalah buruk dan tercela. Allah mengatakan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk itulah hendaknya manusia itu berlomba-lomba untuk meraihnya. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka salah satu obat dari penyakit wahan, cinta dunia, ya mungkin penyakit itu banyak beredar di tengah-tengah manusia hari ini adalah wara' tadi. Ya, hendaknya kita memiliki ya bentuk sikap wara', terutama di dalam hal mata pencaharian rezeki, ya, sehingga ya kita bisa memastikan apa yang datang kepada kita, rezeki yang datang kepada kita, rezeki yang masuk ke dalam tubuh kita, rezeki yang masuk ke dalam rumah kita adalah rezeki-rezeki yang jelas-jelas halal, halalan thayyibah. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan siang yang berbahagia ini berkaitan dengan wara' dalam hal rezeki. Nah, ikhwatal Islam jazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Halo. Ya. Halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Pak. Iya, dengan Ustaz, siapa di mana, Ibu? dari hamba Allah nih Di mana? di Jakarta. Silahkan. Bisa ngomong sekarang? Iya, Bisa ya? langsung. Nah, ibu ada punya orang nitip barang, nitip uang sama ibu $20. Tapi orangnya sekarang nggak tahu kemana. Habis gimana tuh, Ustaz? Gimana Ibu? Bisa diulangi? Hah? Bisa diulangi pertanyaannya? Nah, pertanyaannya, ada orang nitip uang sama ibu $20. Tapi sekarang ibu cari orangnya nggak ada, gitu. Gimana? Kemana ibu harus pulangin itu uang, gitu? Baik. Ya. Itu saja Ibu pertanyaannya. Ya, udah itu aja ya. Saya perlu. Ya, pertama ini barang titipan ya. Ya. Ini barang titipan ini diamanahkan untuk apa dulu yang pertama? Apakah dititip untuk disimpan dan dikembalikan lagi atau dititip untuk dialokasikan ataupun dikeluarkan untuk sesuatu? Ya, misalnya disedekahkan atau diapakan, ya ini ada kemungkinan di situ ya. Ini uang dititipkan ke kita ya untuk apa? Ya, kalau dititipkan untuk sesuatu maka tunaikanlah amanah. Di sini babnya bab amanah. Bisa dititipkan nanti belikan ini taruh di masjid, bisa belikan buku letakkan di masjid. Belikan buku bagi-bagikan, belikan mushaf bagi-bagikan, maka tunaikan amanah itu. Ini masuk dalam bab amanah. Kalau itu adalah titipan untuk dikembalikan, maka kembalikan kepada yang bersangkutan. Ya bisa langsung kepada yang bersangkutan atau kepada ahli warisnya. Kalau misalnya sudah meninggal atau sudah kita tidak bertemu lagi, tapi kita masih bisa bertemu dengan ahli warisnya. Tapi kalau tidak ada lagi jejaknya, baik itu yang bersangkutan maupun ahli warisnya, maka ya kita keluarkan sedekah sebesar itu atas nama yang bersangkutan, si fulan. Ya, dengan catatan. Dengan catatan ini, bahwa itu tidak menggugurkan hak dia. Ketika dia kembali dan menuntutnya, maka kita tidak bisa mengatakan, wah sudah saya sedekahkan. Ya, kalau dia mengatakan nggak mengapa, ya selesai, putus ya masalahnya. Ya dia ridho berarti. Tapi kalau dia tetap, wah saya tidak ada suruh kamu untuk menyedekahkan, saya mau kembali $20, ya kembalikanlah $20 itu. Dan apa yang kita sudah keluarkan $20 yang kita sedekahkan atas namanya itu jatuh atas nama kita. Nah demikian ya. Jadi ingat ketika kita keluarkan itu sebagai sedekah atas nama si fulan tadi, itu tidak menggugurkan hak dia. Ya, dia tetap punya hak itu jika nanti misalnya boleh jadi ketemu lagi ya. Wah, lalu dia menuntut dia masih ingat $20-nya kan begitu ya. Lalu kita katakan, wah saya sudah sedekahkan itu. Lalu dia mengatakan, wah saya tidak suruh Anda untuk menyedekahkannya. Saya minta $20 itu. Maka ya kita berkewajiban untuk mengembalikannya. Nah demikian. Wallah. Kecuali dia ridho ya, udah nggak apa-apa. Itu jadi amal dia dan juga menjadi salah satu wasilah kebaikan dari kita untuk dia. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Ibu yang bertanya yang ada di Jakarta. Nah, kami beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz dari Ibu Meli, apakah takdir dengan nasib itu sama, Ustaz? Misalnya kita dalam kesulitan dalam mencari rezeki, kata orang-orang itu sudah nasibmu jadi orang miskin. Mohon nasihatnya, Ustaz. Iya, itu bahasa Indonesia, bahasa Arab sama aja ya. Enggak, kalaupun dibedakan sedikit perbedaannya. Ya, nasib, takdir itu sama sebenarnya. Ya, apa yang didapat oleh manusia di dalam hidupnya itu adalah takdirnya. Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz apa yang dia dapat dan apa yang tidak dia dapatkan. Manusia tidak akan mati hingga sampai kepada akhir rezekinya. Ya, itulah nasibnya. Ya, apa yang ditakdirkan Allah ya untuk dirinya. Jadi mungkin nasib itu lebih sempit ataupun lebih khusus daripada takdir yang itu skalanya lebih luas. Ya, seperti kita katakan antara infak dan sedekah. Infak itu berkaitan dengan harta, sedekah itu memiliki makna yang lebih luas. Ya, maka senyum juga bisa dihitung sedekah. Kata-kata yang baik juga bisa terhitung sedekah. Tapi nggak bisa dikatakan infak. Saya mau infak senyum gitu, nggak ada. Infak ya harta ya, berinfak dari apa yang kita miliki. Ya, itu istilahnya kan begitu ya. Nah demikian. Dan di sini
takdir dan nasib, ya itu sesuatu yang memang dituliskan Allah pada diri seseorang, ya di Lauhul Mahfuz, ya 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, kemudian ditulis lagi yaitu ketika seorang itu berada di rahim ibunya, yaitu 120 hari, ya 4 bulan dia berada dalam rahim ibunya, Allah tulis lagi di dalam perut atau rahim ibunya. Ditulis lagi tiap malam di setiap tahun di malam Lailatul Qadar, itu ditulis tiap tahun di malam Lailatul Qadar, ya. Nah, demikian. Jadi itu penulisan takdir yang diulang-ulang, ya, dan tidak berubah dari apa yang tertulis itu, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Meli. Dan selanjutnya masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Syamsuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, sudah menjadi pendapat umum bahwa sholat duha adalah sholat minta rezeki secara khusus. Apakah ini ada dalilnya, Ustadz, dalam syariat Islam? Mohon nasihat. Iya, penamaan sholat duha dengan sholat minta rezeki itu tidak warid ya dari Nabi, dari ulama, apalagi dari Nabi, begitu ya. Sholat duha ya sholat yang dilakukan pada waktu duha. Ya, sholat itu disebut sholat duha karena dilakukan pada waktu duha. Ya, nah demikian. Seperti sholat malam disebut sholat malam karena dilakukan pada waktu malam. Walaupun ada nama lain bagi sholat malam, seperti sholat tahajud. Ya, sholat tahajud adalah nama lain bagi sholat malam. Qiyam, misalnya qiyamul lail. Ya, nah, nama-nama yang ya warid dari para ulama, ya dari Nabi juga, ya, dan dari para ulama untuk nama itu. Adapun sholat duha ya tidak didapati nama itu, nama duha, nama sholat duha disebut dengan nama sholat minta rezeki, ya. Nah demikian. Yang ada adalah sholat awabin yang memang juga dilakukan pada waktu duha, yaitu sebelum zuhur, ya, sebelum waktu zuhur itu ada namanya sholat awabin. Ini juga sholat terhitung sholat duha, kan dilakukan pada waktu duha. Demikian sholat syuruk, ya, di awal waktu duha, ya, sebagian ulama menyebut ini sholat syuruk, ya, sholat isyraq dan sejenisnya. Ini nama yang warid dari ulama, ya, tentang nama lain bagi sholat duha. Adapun sholat duha disebut dengan sholat minta rezeki, ya, ini tidak ditemukan dari riwayat Nabi SAW dan juga dari para ulama. Ada yang menamakan sholat itu dengan sholat minta rezeki. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat. Untuk penanya Pak Syamsuddin. Nah, ikhwati Islam wajazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Saya Abu Yudo di Basuki Rahmat. Silakan Pak Abu Yudo. Ya Ustadz, maaf menanyakan, saya punya kurma yang berlebih hingga ada kutunya. Kemudian saya microwave, mati semua, tetapi sulit untuk memisahkan kutu kurma dengan kurmanya. Apakah saya makan atau saya buang? Karena kalau saya makan, bukankah saya makan bangkai? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tidak tergolong bangkai yang diharamkan, ya, kalau sejenis kutu atau semut yang ada di dalam makanan. Karena itu masuk kategori hewan yang tidak berdarah, ya. Nah, ya seperti dua bangkai yang dihalalkan, bangkai ikan dan bangkai belalang, ya. Ya jenis itu sebenarnya para ulama yang menyamakannya dengan ya serangga-serangga seperti itu. Yang susah untuk dipisahkan, gitu ya. Dipisahkan dari makanan itu. Contohnya makanan yang ada semutnya misalnya. Buah yang misalnya ada ulatnya di dalam, kemakan begitu ulatnya. Karena ulat ada yang kecil-kecil, ada yang besar-besar, ya. Kalau besar-besar bisa dibuang, kalau kecil-kecil kita makan jambu yang masuk sama ulat-ulatnya. Ya, baik itu dia mati ataupun hidup. Nah, demikian. Jadi itu tidak
mengapa untuk dikonsumsi ya. Asalkan dipastikan itu tidak membahayakan kita. Nah, demikian ya, tidak membahayakan kita. Nah, mungkin apalagi tadi sudah di microwave katanya ya. Mungkin sudah steril, ya tidak mengapa untuk dikonsumsi ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi demikian coba juga dirasa ya, apakah masih layak untuk dikonsumsi atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Abu Yudo yang telah bertanya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz, satu pertanyaan terakhir singkat dari hamba Allah. Ustaz, bagaimana dengan mereka yang sering berbuat dosa? Mengapa mereka justru sukses di dunia ini Ustaz? Syukran. Ya, sukses itu ya, kita bicara sukses. Itu kan relatif juga kalau kita bicara sukses. Ada orang kita sebut sukses. Tapi orang itu sendiri tidak merasa dirinya sukses. Karena dia merana, dia menderita, dia merasa tidak bahagia. Tapi dalam pandangan orang lain, ya, orang lain memandang dia sukses. Kurang sukses apa Qarun ya, yang punya harta banyak. Tapi ternyata dia tidak sukses. Karena endingnya, akhir ceritanya adalah dia ditenggelamkan ke dasar bumi bersama harta-hartanya. Ya, nah demikian. Jadi kalau kita cerita tentang sukses dunia itu sangat relatif. Ya, itu sangat relatif. Kadang-kadang orang kita pandang, kita sebut dia orang sukses. Padahal dia sendiri tidak merasakan kebahagiaan dari kesuksesan yang nama sukses yang dia dapatkan itu, yang disematkan orang kepadanya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, berkaitan dengan rezeki. Ya, rezeki yang Allah berikan kepada seseorang itu bukan berarti tanda cinta dan benci Allah kepada orang itu. Bukan indikasi apa, tidak menunjukkan indikasi apapun. Apakah Allah cinta kepadanya atau benci, tidak. Ya, nah demikian. Itu harta yang Allah berikan kepada manusia. Karena Allah mengatakan wallahu yaqbidu wa yabsutu. Allah yang melapangkan dan Allah yang menyempitkan. Ya, dan itu tidak berkaitan dengan Allah cinta kepadanya atau benci kepadanya. Ya, jadi kalau ada orang yang diberi harta, itu bukan berarti Allah cinta. Ataupun benci. Itu adalah ujian baginya. Apakah dia bersyukur atau tidak? Ya. Kalau dia bersyukur, itu akan mendatangkan cinta Allah kepada dirinya. Ya, nah demikian. Tapi kalau dia tidak bersyukur, dia kufur, itu akan mendatangkan benci Allah kepada dirinya. Demikian juga orang yang Allah tidak kasih harta, miskin. Orang pandang dia nggak sukses kan itu ya. Tapi ya banyak orang-orang yang hidupnya apa adanya tapi dia merasa sukses dalam hidupnya, sukses mendapatkan ketenangan kan begitu ya, sukses mendapatkan kenyamanan hidup. Ya, nah itu relatif tadi saya sebutkan. Nah, orang yang diberi kemiskinan itu bukan berarti Allah cinta atau benci kepadanya. Itu adalah ujian untuk mengujinya apakah dia bersabar atau tidak. Ya, dengan miskin yang Allah berikan dan dia bersabar, maka itu akan mendatangkan cinta Allah kepadanya. Tapi kalau dia udah miskin, dia kufur, dia tidak bersabar, itu akan mendatangkan benci Allah kepadanya. Jadi kaya dan miskin itu tidak sama sekali bukan ya tanda cinta dan benci Allah kepada seorang. Itu hanyalah ujian. Ya, yang bisa mendatangkan cinta atau benci Allah kepada orang tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Ya. Dan boleh jadi orang yang Allah kasih harta, ya kemudian dengan maksiat, dia kufur, dia kufuri rezeki itu, ya dengan dia berbuat maksiat, itu kan mendatangkan benci Allah ya. Dan dia terus mendapatkannya. Ini mungkin bentuk istidraj ya, yang Allah berikan, yang Allah yang Allah timpakan kepadanya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin itu yang perlu kita pahami ya, supaya kita tidak berkecil hati ya dengan apa yang terluput dari kita. Tadi sudah kita bacakan hadisnya ya, 4 perkara kata Nabi. Fala alaika, enggak masalah bagimu kata Nabi. Ma fataka minad dunia, walaupun kamu terluput dunia. Ya, terluput dunia artinya enggak dapat apa-apa dari dunia ini. Ya, asalkan kita memiliki 4 perkara tadi. Ya, nah demikian. Jadi itu kita katakan ada hal-hal yang non materi, yang tidak berbentuk materi, tapi dia lebih berharga daripada materi. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, demikian saja mungkin bermanfaat bagi saya dan bagi para pemirsa sekalian. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.